Sedangkan nama petinggi partai politik seperti Puan Maharani dan Erlangga Hartarto berada di 0,7%. Spanduk, baliho, dan billboard itu nggak ada gunanya. Mbak Puan nggak naik-naik juga. Bahkan nggak sampai juga di posisi 5 besar. Maka saya kembali berpikiran seperti ini. Seandainya nih lembaga survei ini tidak memasukkan nama Puan Maharani dan menggantikan nama Kang Deddy Mulyadi, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih buat teman-teman yang telah subscribe, yang telah beri komentar positif, dan yang terutama yang telah membagikan video-video kita. Saya percaya bahwa tanpa teman-teman channel ini nggak ada apa-apanya. Dan saya yakin bahwa kemajuan-kemajuan yang kita peroleh di channel ini dan pertumbuhan-pertumbuhan view yang ada di beberapa konten di channel ini adalah berkat kerjasama kita semua, berkat dorongan teman-teman, sehingga saya menjadi bertanggung jawab untuk membuat konten-konten lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, dan lebih menarik lagi. Tapi seperti apapun kontennya, bagi saya ini adalah pendapat dan opini. Terlepas teman-teman senang atau tidak, kalau senang silakan sukai, atau silakan di like, diberi komentar positif. Kalaupun tidak senang, silahkan di dislike juga nggak apa-apa, atau di skip sekalian, nggak apa-apa, salah. Sebab ya namanya kita manusia, ada saatnya kita senang dengan sesuatu, ada saatnya tidak senang. Mungkin itu sebagai pembuka dulu. Saya mau kembali ke pembahasan sebagaimana judul yang telah saya sebutkan di atas, bahwa hasil survei terbaru Capres 2024 yang dirilis oleh Kompas pada tanggal 12 Agustus dan 13 Agustus di channel YouTube mereka, yaitu hasil survei yang dilakukan oleh Carta Politika. Ada sesuatu yang membanggakan di sana. Membanggakan dalam arti bahwa yang ada dalam kaos saya ini, dia masuk dalam peringkat pertama. Yang sebelumnya dia peringkat kedua, di survei-survei sebelumnya berada di peringkat 2 di bawah Prabowo Subianto. Tapi sekarang Prabowo Subianto berada di peringkat kedua, dan ketiga Anies Rashid Baswedan atau Gubernur DKI Jakarta. Nah, di samping rasa bangga itu, saya juga kecewa dengan hasil survei ini. Kenapa saya kecewa? Kenapa tidak ada nama Kang Deddy Mulyadi? Kenapa dalam simulasi ini nama Kang Deddy Mulyadi tidak masuk atau tidak dimasukkan oleh lembaga survei? Sebabnya apa? Apakah dianggap tidak potensial? Atau apakah dianggap tidak memiliki modal sosial dan modal politik sehingga tidak mungkin masuk dalam simulasi survei? Saya nggak tahu. Nah, rasa kecewa itu ingin saya bagi sama teman-teman di sini, khususnya para pendukung Kang Deddy Mulyadi, bahwa Puan masuk dalam radar survei, tapi angkanya masih 1 koma, ya kan? Bahkan di rilis terbaru yang disiarkan Kompas malah 0,7%. Begitu juga dengan Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, dan ketua-ketua umum yang lain. Carta Politika merilis survei terkait elektabilitas tokoh yang layak jadi presiden dalam Pilpres 2024. Gubernur Jawa Tengah menempati urutan tertinggi. Ganjar menempati urutan pertama dengan 16,2%, disusul Prabowo dengan 14,8% dan Anies Baswedan di 14,6%. Sementara elektabilitas Ridwan Kamil berada di 5,4% dan Sandiaga Uno berada di 4,6%. Sedangkan nama petinggi partai politik seperti Puan Maharani dan Erlangga Hartarto berada di 0,7%, sementara Muhaimin Iskandar berada di 1,3%. Sebelumnya sejumlah pimpinan partai politik ini juga telah memasang sejumlah baliho yang terlihat di beberapa wilayah di Jakarta dan daerah. Padahal ini Mbak Puan itu selama ini sudah fotonya terpampang di mana-mana. Mungkin ya bukan cuma di Jakarta. Di daerah-daerah yang lain, di Jawa Tengah, banyak banget. Saya nggak tahu nih, sayap kebenekaan ini untuk ngepak apa nih? Mau ngepak kemana nih? Ya kan?
kalau misalkan itu tidak ada tujuannya dengan capres, apa sih fungsinya gitu loh? Seorang politisi masang baliho banyak-banyak, pesannya cuman nggak jelas. Mungkin bukan cuman saya yang nggak ngerti, yang lain juga nggak ngerti juga tuh. Kepak sayap kebinekaan, foto Puan, terus ketua DPR RI. Terus maksudnya apa gitu loh, bikin baliho seperti itu? Pesan apa sih yang mau disampaikan kepak sayapnya itu? Nah, wajar aja kalau orang berpikiran bahwa itu memang untuk mendorong popularitas atau mendorong elektabilitas. Nah, kalau misalkan itu tujuannya mendorong elektabilitas atau meningkatkan popularitas, berarti itu dia nyebar itu sebanyak-banyaknya spanduk, baliho, dan billboard itu nggak ada gunanya. Mbak Puan nggak naik-naik juga, bahkan nggak sampai juga di posisi 5 besar. Sebab hasil survei itu yang masuk dalam 5 besar itu Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, kemudian Anies Rashid Baswedan, kemudian Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Jadi nggak ngefek itu spanduk di mana-mana, kebuang gitu aja dengan duit mungkin ratusan juta kali untuk bikinnya itu, untuk masang, untuk cetak, macam-macam. Nah, maka saya kembali berpikiran seperti ini. Seandainya nih lembaga survei ini tidak memasukkan nama Puan Maharani dan menggantikan nama Kang Deddy Mulyadi dalam 10 potensial itu atau 10 tokoh potensial di 2024 itu, kemungkinan hasilnya akan berbeda. Kemungkinan 5 besar bisa masuk, atau setidak-tidaknya di 6 besar nama Kang Deddy Mulyadi pasti masuk. Saya percaya itu. Tapi pesan saya untuk terakhir dalam video ini, saya mau sampaikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman pendukung Kang Deddy Mulyadi, bagaimana caranya kita agar bisa mendorong semaksimal mungkin agar nama Kang Deddy Mulyadi ini masuk dalam simulasi survei itu di hari-hari yang akan datang. Saya percaya kalau kita bekerja sama, video-video dukungan kita berbanyak, kemudian kampanye tentang Kang Deddy Mulyadi kita perbanyak, dan konten-konten yang membahas Kang Deddy Mulyadi kita sebarluaskan, saya percaya suatu saat nama Kang Deddy Mulyadi akan masuk dalam simulasi survei. Oke, itu aja. Kalau misalkan teman-teman percaya dengan apa yang kita lakukan ini, bahwa kerjasama di antara kita adalah hal yang paling memungkinkan untuk mendorong semakin kuat lagi atau semakin luas lagi popularitas dan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi, maka saatnya Anda untuk membagikan video-video yang ada di channel Satrio Bushido Library. Itu permintaan saya, dan mudah-mudahan teman-teman sepakat dengan saya bahwa antara Puan Maharani 0, sampai 1, di dalam survei ini lebih baik diganti dengan nama Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat hasilnya bakalan seperti apa. Terima kasih. Ini video saya di hari ini dengan baju saya yang merah ini, dengan gambar The Next Leader ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi semacam pembuka diskusi untuk kita ke depan, bahwa kerja-kerja untuk memperjuangkan orang-orang yang dipilih layak dan tokoh-tokoh yang populis, tokoh-tokoh yang jujur, tokoh-tokoh yang mau berbuat dengan ikhlas untuk rakyat atau untuk bangsa ini sepertinya sangat berat. Mengharapkan dari partai politik, mengharapkan dari lembaga survei, atau mengharapkan dari kekuatan-kekuatan lain itu sangat tidak mungkin. Maka kekuatan relawan dan kekuatan pendukung baik di media sosial maupun di dunia nyata harus diperkuat. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Cheers.